Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu, mulai dari segi asmara, pekerjaan, ataupun keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, apabila teman-teman ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi terhadap teman-teman. Nah guys, saya pun juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan bukan sebagai acuan ataupun sebagai keputusan yang harus teman-teman lakukan ataupun yang harus teman terima. Kita hanya bisa berencana, tetapi yang memutuskan semua yang kita rencanakan tersebut adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja. Informasi apa dan gambaran apa yang saya dapat dengan kartu yang saya pegang ini? Apakah informasi tersebut akan bersifat negatif atau informasi yang bersifat positif terhadap kamu, guys? Kartu yang saya ambil ini bisa bersifat resonate, bisa bersifat tidak resonate, guys. Tergantung bagaimana pemikiran kamu, apakah bersifat positif atau bersifat negatif terhadap kartu yang saya ambil ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu, di mana kartu tersebut saya ambil melalui acak tanpa ada saya susun terlebih dahulu. Nah, di balik kartu ini saya tidak tahu apa informasinya dan apa gambarannya, guys, tetapi saya berusaha untuk memberikan sebuah informasi terhadap kamu, dan saya juga ingin menjelaskan kepada kamu, guys. Dua kartu ini akan menjelaskan bagaimana keadaan kamu di masa lalu. Tiga kartu ini akan menjelaskan bagaimana keadaan kamu dan pemikiran apa yang sedang kamu buat. Tiga kartu ini, guys, akan memberikan sebuah informasi bagaimana untuk kedepannya. Nah, kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama. Informasi apa yang terdapat di kehidupan kamu di masa lalu, atau memang keadaan seperti apa yang sedang kamu lakukan. Untuk kartu pertama, wow, ada muncul sebuah kartu The Chariot, guys. Dimana kartu ini kamu bisa melihat sendiri seseorang yang berada di atas singgasana, dan dia melihat antara putih dan hitam. Kalau bisa dibilang, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, dia harus bisa memilih antara hitam dan putih. Hitam sebagai positif dan putih sebagai negatif, guys. Kenapa saya bilang sebagai keterbalikannya? Kemungkinan bisa saja yang hitam tersebut kamu mengambil sebuah tindakan, di mana tindakan itu sebuah tindakan konyol, tetapi bagi kamu merupakan sebuah tindakan di mana tindakan tersebut sebuah pembenaran terhadap kamu. Kalau saya berbicara mengenai yang putih, saya mengategorikannya sebagai hal yang negatif, yang seharusnya kamu menganggap
itu benar, tetapi justru penilaian orang yang berada di samping kamu selalu salah. Nah, dengan kartu yang saya pegang ini, mungkin kehidupan kamu di masa lalu banyak pertengkaran, banyak perdebatan, banyak perselisihan yang sudah kamu lalui. Apakah itu berbentuk dari segi asmara? Apakah itu ketika kamu menjalani sebuah hubungan rumah tangga, di mana hubungan rumah tangga kamu itu sehari-hari, hari demi hari, kamu lalui dengan sebuah perdebatan. Saya tahu perdebatan yang kamu terima itu mungkin dari segi finansial kah, atau si pasangan kamu berbuat pengkhianatan kah, sehingga pengkhianatan itu sudah tercium sama kamu, tetapi dia dengan gampangnya memberikan sebuah perkataan, saya lebih nyaman terhadap orang lain. Kamu tidak terima, makanya saya bilang yang hitam positif, yang putih negatif. Yang seharusnya benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini dia guys. Terlalu banyak pertengkaran yang kamu terima. Apakah itu bersifat dari dunia pekerjaan kamu atau dari rekan bisnis kamu. Setidaknya dengan pertengkaran yang kamu terima tersebut, banyak pembelajaran, banyak hal yang sudah kamu petik di kehidupan kamu di masa lalu. Sehingga antara pemikiran kamu ataupun perasaan kamu saling bertolak belakang. Nah, dengan munculnya kartu The Chariot ini, apakah ada sesuatu hal atau faktor atau yang mempengaruhinya? Ada muncul kartu Four of Cups. Di mana kartu Four of Cups ini menggambarkan sebuah sikap apatis, tidak peduli. Kalau saya mengkaitkan antara ke kartu pertama dengan kartu kedua, seakan-akan memberikan sebuah reaksi bahwasannya adanya sebuah pertengkaran, adanya sebuah perdebatan, menimbulkan pemikiran kamu, saya sudah tidak peduli lagi. Saya jadi menunjukkan sikap apatis saya terhadap orang lain. Udah bersifat bodoh amat dengan pertengkaran tersebut. Ya kalaupun memang terjadi, ya terjadi aja. Kalaupun memang tidak terjadi, ya nggak terjadi. Bodoh amat. Sudah bersifat bodoh amat istilahnya guys. Tetapi kalau saya berbicara dari nilai positifnya, ada nilai positif yang saya lihat dari sebuah pertengkaran tersebut. Di mana nilai positif tersebut, ketika kamu mengalami sebuah pertengkaran, perdebatan, perselisihan, baik dari dunia pekerjaan, dari dunia usaha bisnis kamu, dari dunia asmara kamu, justru kamu berpikiran, bagaimana caranya agar saya bisa kembali menikmati sebuah kebahagiaan di masa lalu, seperti di masa lalu. Hal tersebut yang bisa saya lihat. Ada poin positif, ada poin negatif, seperti yang saya katakan tadi. Di mana poin negatif, ya kamu udah bersifat bodoh amat aja. Nah, ini dia guys, kehidupan kamu di masa lalu. Tetapi dengan kamu sudah bersifat bodoh amat, sudah bersifat apatis, di mana faktornya karena pertengkaran, perdebatan, perselisihan, bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini dan tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk saat ini?
ada muncul kartu As of Pentacles. Kalau saya mengambil kartu Four of Cups, saya menggabungkan di samping kartu As of Pentacles. Seakan-akan kedua kartu ini memberikan sebuah reaksi terhadap saya. Justru kamu berpikiran untuk saat ini bagaimana cara saya untuk mengalami sebuah puncak kebahagiaan seperti masa lalu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan kamu berpikiran seperti itu, kamu lebih fokus dulu terhadap finansial kamu untuk saat ini. Kamu memang berpikiran untuk memulai kebahagiaan itu, tetapi memulai kebahagiaan itu bukan dari perasaan kamu dulu, melainkan dari segi finansial kamu. Karena ketika finansial kamu sudah dapat, sudah bisa diandalkan, hal kartu Four of Cups ini saya melihat akan terjadi terhadap kamu, guys. Ini dia. Nah, dengan kemunculan kartu Four of Cups yang di sampingnya As of Pentacles, apakah sebuah perbaikan materi yang terlebih dahulu kamu lakukan akan mempengaruhi kartu di bawah di sampingnya, guys? Kita buka saja. Wow. Page of Wands. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang megang tongkat dan seseorang lagi memegang topi. Dimana bisa saya mengategorikan, guys, dengan seseorang di tangan kanan memegang tongkat dan di tangan kiri memegang topi, seakan-akan dia sedang berusaha untuk membangkitkan finansial dia. Dia mati-matian berusaha keras untuk membangkitkan finansial dia. Ini dia. Kenapa saya bilang berusaha untuk membangkitkan sebuah finansial? Karena kemungkinan kehidupan kamu di masa lalu, kamu sudah menerima yang namanya kegagalan. Di mana kegagalan tersebut bisa saja faktornya dari pertengkaran. Di mana pertengkaran itu pun memunculkan finansial kamu terganggu dan berada di bawah zona tidak nyaman. Sehingga pemikiran kamu untuk saat ini, saya lebih fokus dulu terhadap finansial saya daripada saya lebih fokus terhadap perasaan saya. Ini dia, guys. Nah, kartu berikutnya, The Empress. Seseorang yang memiliki jiwa atau batin lembut dan tulus. Untuk saat ini pemikiran kamu justru lebih berpikiran, ada apa sebenarnya dengan diri saya? Saya tidak mau melakukan hal negatif terhadap pasangan saya, terhadap rekan kerja saya, terhadap rekan bisnis saya, tetapi justru kebalikannya yang saya dapat. Dengan kebalikannya yang saya dapat, membuat saya harus memulai kehidupan di mana kehidupan itu sudah merugikan saya dari segi finansial. Ini dia. Nah, untuk kedepannya di bagian ketiga, guys, apa yang akan terjadi? Ada kartu King of Swords. Apakah diri kamu yang akan berjuang keras, atau memang ada seseorang yang akan menyerang kamu, atau memang ada seseorang yang sudah berusaha untuk
mendekatin kamu, tetapi kamu justru tidak memberikan sebuah sinyal terhadap dia. Ada kartu King of Swords, pedang. Kartu selanjutnya guys, ada kartu Sense. Ibaratnya sebuah arah atau kompas. Kalau saya berbicara terhadap kedua kartu ini, seakan-akan arah tersebut akan menunjukkan bahwasannya ada seseorang yang kategori keras, kemungkinan akan menghampirin kamu. Ini dia untuk kedepannya. Nah, kartu selanjutnya, wow, tetapi dengan dia ada sifat keras terhadap kamu, justru dengan sifat dia keras tersebut ingin membuat diri kamu itu bangkit dari rasa sifat bodoh amat kamu, yang dimana di Four of Cups dia sudah mengetahui dan dia sudah memahami bahwasannya sebenarnya diri kamu itu ingin mengalami yang namanya kebahagiaan seperti masa lalu. Dengan dia sudah memahami, dengan dia sudah mengerti bagaimana kehidupan kamu di masa lalu, dia datang menghampirin kamu guys. Tetapi ada seseorang yang masih keras kepala di sini. Apakah diri kamu atau orang yang berada di sekeliling kamu atau orang yang datang terhadap kamu berjiwa keras, tetapi kekerasannya justru membangkitkan gairah hidup terhadap kamu. Ini dia. Semua tergantung terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.